Swastiastu. Terima kasih Pak Gede atas waktunya. Mohon maaf yang mengganggu sebentar, Niki menyita waktunya Pak Gede. Dia akan wawancara terkait pendidikan guru penggerak yang sekarang sudah sampai di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon kesediaannya, nanti yang akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Gede. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Pak Gede, nanti yang karena merekam gitu. Oke. Nama saya Gede Subrata. Saya merupakan kepala sekolah di Luanda Timur. Walaupun belum lama, masa kerja saya baru 2 tahun menjadi kepala sekolah, tapi kaitannya dengan kepemimpinan dalam penyelesaian permasalahan yang muncul 2 tahun ini, kami pernah sudah mengalami beberapa permasalahan dan bisa diselesaikan. Terima kasih Pak Gede. Nah, selama ini bagaimana Pak Gede dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah Pak Gede ceritakan yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, untuk membedakan kasus tersebut apakah itu merupakan hanya sebuah bujukan moral atau memang dilema etika, bagaimana Pak Gede mengidentifikasi hal tersebut? Oke, terkadang permasalahan itu kan harus kita pahami dulu, yang mana bujukan moral, yang mana dilema etika. Kalau tidak salah, dilema etika itu kita dihadapkan suatu permasalahan di mana ada pertentangan atau pilihan yang memang benar itu menurut etika kan, tapi kita harus memilih ya. Nah, untuk memilih tersebut kita memang ada beberapa uji yang memang harus kita identifikasi. Yang pertama, kita melihat etika apa yang memang bertentangan di sana. Yang pertama, uji legalitas juga kita sesuaikan dengan aturan yang ada, sehingga dalam menentukan keputusan itu harus paling tidak standar etika, aturan yang memang tidak bertentangan. Nah, selain itu juga uji legalitas dan juga uji harus secara keseluruhan memang masalah tersebut harus dipelajari sebelum menentukan daripada solusi dari permasalahan tersebut. Baik, terima kasih. Karena memang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menemukan kasus-kasus yang menuntut kita sebagai pimpinan, khususnya Pak Gede dari pimpinan, untuk mengambil sebuah keputusan di mana ada dilema lah gitu, di mana kedua-duanya kita rasa benar memiliki nilai kebajikan yang benar dan di sana harus menentukan pilihan. Namun kalau bujukan moral seperti Pak Gede bilang tadi kan memang sudah pasti ada yang salah dan ada yang benar kan, seperti itu, sehingga mungkin tidak lolos seperti uji yang Pak Gede bilang ada legalitas, kemudian intuisi dan publikasi. Mungkin tadi Pak Gede sudah bercerita bahwa kalau sudah tidak lolos itu berarti kan sudah masuk ke bujukan moral kayak gitu, nggak bisa lolos ke dilema etika. Nah, selama ini tadi kita sudah langsung merujuk ke dilema etika nih Pak Gede. Bagaimana Pak Gede menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Gede. Bagaimana Pak Gede menjalankan pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Oke. Dalam mengambil keputusan tersebut kan di sana setelah dibantu beberapa kawan juga yang memang berdiskusi, permasalahan tersebut yang menjadi tolak ukur juga sejauh mana besarnya masalah tersebut. Lalu yang dipakai adalah beberapa paradigma, misalnya permasalahan itu antara kelompok atau individu. Itu tergantung kasusnya gitu. Ya, itu kita pilih ketika itu dampaknya besar, misalnya permasalahan itu harus memang melibatkan semua pihak di sekolah untuk mengatasinya. Itu dan dipakai 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip berpikir hasil akhir, berbasis aturan, dan juga rasa peduli. Yaitu yang menjadi adalah yang menjadi pokoknya adalah berbasis aturan. Berarti di sini Pak Gede menyampaikan tadi bahwa ada paradigma yang harus kita gunakan untuk mengkaji kasus-kasus tersebut seperti itu. Kemudian baru
memilih prinsip untuk berpikirnya gitu. Alur berpikir yang mana kita gunakan Penyelesaiannya. ya dalam penyelesaian. Nggih. Selanjutnya Pak Gede mungkin menyambung pertanyaan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Gede lakukan seperti ini selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Oke, secara bakunya tidak ada memang Pak ya, tapi Berarti nggak ada prosedur bakunya gitu ya, ya? tetapi kami biasanya yang pertama mengidentifikasi permasalahan tersebut, sejauh mana untuk menentukan solusi kan harus identifikasi sejauh mana besar kecilnya permasalahan itu. Selanjutnya baru membuat daftar fakta. Kalau tadi ada dilema di sana, fakta-fakta apa yang memang mendukung atau yang bertentangan. Selain itu mengidentifikasi juga pihak-pihak yang terkait. Kan ada permasalahan itu kan tidak permasalahan pribadi saja. Biasanya terkait dengan permasalahan yang ketika dipublikasi itu dampaknya itu beberapa memang kelompok yang kena gitu. Selain itu juga yang paling penting adalah pilihan daripada solusi tersebut. Kan ada banyak pilihan ketika kita memilih ini, kira-kira dampaknya ke lingkungan itu seperti apa. Perlu kita juga refleksikan supaya ketika kita ngambil solusi ini dampaknya seperti apa begitu. Tidak langsung memilih itu tanpa mempertimbangkan dampaknya ke lingkungan. Berarti setidaknya kita harus memahami sejauh mana dampak dari keputusan yang akan kita ambilkan, singkatnya seperti itu Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Gede anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif nih? Untuk efektifnya kita tetap yang menjadi acuan di sana adalah keputusan yang pernah kita ambil dulunya, sebelumnya menjadi refleksi dari keputusan sebelumnya. Referensi. Kan ketika kita mengambil satu keputusan pasti dampaknya itu kan ada. Itu yang menjadi acuan, maksudnya referensi lah untuk mengambil keputusan selanjutnya, sehingga tidak bertentangan nanti, tidak pelin-pelan dibilang seperti itu Pak ya. Okay. Berarti di sini yang lumayan efektif Pak Gede terapkan bahwa kita berpijak pada keputusan kita sebelumnya seperti itu ya, berarti menggunakan itu sebagai referensi. Mungkin kalau misalnya waktu dulu itu ada sedikit kekeliruan bisa kita perbaiki pada keputusan selanjutnya seperti itu gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut, nah pastinya kan ada tantangan nih Pak Gede. Nah, apa saja tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Nah, karena di sini kan kita dihadapkan kedua pilihan Pak ya. Tentunya keduanya itu berdampak. Nah, berdampak rasa tidak senang juga. Memang itu harus kita pilih kan, suatu pilihan. Tetapi kalau kita misalnya memang alasannya tepat dan dasar daripada pengambilan keputusan itu memang benar, itu memang itu resiko, tapi bisa diselesaikan selama ini. Ya, berarti kita memang dalam pengambilan keputusan tidak bisa menyenangkan semua orang kan gitu. Ada memang. Setidaknya kita meminimalisir lah resiko yang ditimbulkan agar tidak banyak merugikan orang kan seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah ada tata kelola atau jadwal tertentu yang Pak Gede terapkan dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika tersebut, atau mungkin langsung menyelesaikannya di tempat, atau mungkin sudah memiliki jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus gitu? Nah, kaitannya dengan jadwal, karena permasalahan di suatu lembaga kan tidak serta-merta datang terjadwal, tapi sesuai datang tanpa diduga juga. Nah, kaitannya itu saya pakai standar prioritas saja. Standar prioritas. Ketika masalah itu istilahnya emergensi harus segera diselesaikan, kami membuat jadwal. Nah, tergantung juga kalau misalnya keputusannya itu harus dilaksanakan dengan secepatnya, saya bijaksanai untuk ambil keputusan sendiri. Tapi kalau ada rentang waktu, masih bisa didiskusikan sama teman-teman, kami meminta pendapat dari rekan-rekan guru juga kaitannya dengan pengambilan keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara bersama.
Berarti skala prioritas seperti itu Pak Iya, Ade, ya, skala skala prioritas, kemudian tergantung urgensi dari kasus-kasus tersebut. Iya. Nah, mungkin juga lingkup kasusnya juga Pak Ade, kalau memang lingkupnya besar kan kita harus melibatkan pihak-pihak yang tersentuh akan keputusan tersebut, seperti itu yang bisa simpulkan dari pernyataannya Pak Gede. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Gede dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Pertama, dalam pengambilan tersebut dibantu oleh rekan-rekan teman-teman guru memberi masukan. Yang kedua, berpijak dari permasalahan terdahulu yang juga kan pasti dievaluasi itu. Ya. Nah, itu kedua itu yang menjadi memang mempermudah kami untuk menyelesaikan permasalahan yang memang dihadapi. Berarti yang pertama itu adalah komunikasi ataupun kolaborasi Iya, dengan kolaborasi dengan rekan-rekan guru. Kemudian yang kedua adalah referensi dari pengambilan keputusan sebelumnya. Ini yang mempermudah Pak Gede dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini. Nah, yang terakhir nih Pak Gede, dari semua hal yang telah Pak Gede sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira Pak Gede dapat petik dari pengalaman ini selama mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak Gede? Oke, kaitannya dengan pengambilan keputusan kan satu sisi yang perlu penting dipelajari adalah pijakan daripada pengambilan keputusan tersebut. Ada dasar memang alasan yang kita pakai untuk mengeksekusi suatu menyelesaikan permasalahan. Nah, ketika permasalahan itu diselesaikan tanpa dasar yang jelas, tanpa alasan yang memang baku, salah satunya adalah aturan itu, penanggung jawabannya itu agak sulit itu. Sehingga memang setiap keputusan itu harus memang pondasinya adalah pijakan atau dasar alasan yang menjadi penguat daripada yang mendasari pengambilan keputusan seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Gede, banyak sekali insight-insight yang bisa yang dapatkan dari wawancara kali ini. Mohon bantuannya mungkin selanjutnya yang akan tetap berkolaborasi dengan Pak Gede, meminta masukan di segala hal lah kaitannya dengan Pak Gede sebagai atasan tiang di sini. Mungkin mohon bantuannya selanjutnya. Untuk hari ini mungkin cukup sekian dulu. Kiranya ada tiang salah kata, tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang tutup dengan Parama Santi. Oke, terima kasih banyak. Om Santi. Om Santi. Ya, sukses semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak De atas waktunya. Mohon maaf dikit yang menyita waktunya Pak De untuk mohon bantuan yang wawancara dalam rangka pendidikan guru penggerak di modul ketiga, bagian modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan kepemimpinan. Nah, di sini mungkin yang akan bertanya beberapa hal sareng Pak Gede, Pak De dikit terkait pengalaman selama ini menjadi pemimpin, kemudian ketika dihadapkan pada kasus-kasus tertentu di mana Pak De pasti pernah dihadapkan di antara dilema moral, bujukan moral maupun dilema etika tersebut, di mana kan di sini bagaimana cara Pak De untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral tersebut. Dilema etika istilahnya kan etika kita kan dinilai. Artinya dalam artian kalau kita bisa lihat sebetulnya dari beberapa kasus yang menyangkut tentang etika kita, cara perilaku kita, otomatis kita bisa mengkondisikan ini termasuk dilema etika. Berarti dia menyangkut tingkah laku perilaku kita. Kemudian kalau dilema bujukan moral itu umumnya kasus-kasusnya masih perlu penyelidikan lebih dalam. Karena kan yang menyangkut dengan moral umumnya masih disembunyikan di dalam hati, belum bisa dikeluarkan secara luas. Masih antara benar salahnya masih 50-50, karena kan kita masih menerka. Kalau dilema bujukan moral.
mungkin di bujukan moral itu kan mungkin bisa perbandingan antara pengambilan keputusan dari sisi benar dan sisi salahnya ya. Mungkin dilema etika itu kadang-kadang kedua-duanya benar, benar kita langsung di sana mengambil keputusan di antara dua nilai yang sama-sama benar kan seperti itu. Betul. Jadi yang lanjut ke pertanyaan yang kedua Niki. Nah, bagaimana Pak Tante di sini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama, dimana kedua-duanya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Kalau di sana kita bisa lihat dari kasus-kasusnya yang utamanya kasus contoh salah satu mungkin hukuman ke siswa untuk guru, kan otomatis terkadang ada guru tersebut didatangi oleh orang tua, kan salah satu kasus. Padahal guru ini benar, kan artinya memberikan pendidikan yang wajar, hukumannya cuma ringan seperti itu. Kemudian karena mungkin si anak bilangnya lebih, artinya dibilangnya agak keras hukumannya, otomatis kan orang tuanya datang ke sini. Nah, kita bisa menilai di sini kasus itu mungkin poin pentingnya kan kita harus bisa melihat faktor sudutnya. Padahal di sana memang si guru memberikan pendidikan yang benar menurut si guru, kemudian menurut pandangan si anak mungkin berbeda. Jadi otomatis kalau kita sudah hadapkan seperti itu, kita bisa, yang jelas komunikasi. Itu poin penting dalam suatu beberapa kasus yang kita ada di sekolah. Komunikasi itu ternyata lebih bagus untuk menyelesaikan sebuah kasus seperti itu. Intinya komunikasi. Ya, komunikasi dalam pengambilan sebuah keputusan. Ya. Nah, dalam hal tersebut kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak dilakukan sebelum mengambil keputusan? Nah, kalau pada saat pengambilan keputusan umumnya kita bisa pilih mana kasus yang mungkin anggap yang besar atau yang sedang atau yang kecil. Yang kecil anggap sepele tapi ada pengaruhnya kan, artinya masih bisa dikondisikan seperti itu, anggap yang kasus kecil seperti ini tuh. Kalau yang sudah besar, sudah menyangkut sampai ke keluarga atau orang lain, masyarakat, kan otomatis atau dengan siswa atau dengan teman-teman guru, umumnya kita lebih komunikasi lebih intens. Jadi kalau bisa mungkin kasus-kasus yang besar kita bisa sampai libatkan sampai ke komite, kan sampai ke pihak-pihak yang lain. Intinya untuk menyelesaikan sebuah kasus biar kasus itu clear, masalah itu clear kan, seperti itu. Jadi tidak menimbulkan permasalahan baru atau gejolak baru. Jadi sejauh mana kira-kira keputusan itu berdampak, sampai di sana kita harus berkoordinasi kan. Koordinasi seperti itu. Selama ini hal-hal apa saja yang Pak dianggap sangat efektif dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Yang efektif mungkin komunikasi itu tadi ya? Iya, salah satunya komunikasi. Selain nanti kita bisa berbicara dengan pendekatan pribadi sama pribadi ya. Mungkin secara melakukan coaching, kan bisa jadi untuk menggali sebuah permasalahan yang dihadapi guru atau siswa, kan kita bisa temukan. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya, di sana kita bisa temukan solusi-solusi penyelesaiannya seperti itu. Selama ini yang menjadi tantangan Pak D dalam mengambil sebuah keputusan yang terdapat kasus dilema etika itu, tantangannya seperti apa Pak D? Kalau tantangan umumnya sih informasi atau penyampaian dari siswa atau dari guru
ke kita di sekolah itu jarang informasinya. Itu yang membuat umumnya biasanya di sekolah kita kan jarang informasi, sehingga kasus itu jarang terekspos, kelihatan, diketahui. Nah, caranya mungkin yang hampir salah satu poin, setiap ada kegiatan kita selalu menanyakan apa sih masalah yang Bapak Ibu hadapi, mungkin masukan masalah seperti itu. Jadi penekanannya kembali lagi ke komunikasi. Ya, jadi kalau sudah kita tanyakan ke guru, ke siswa, apa sih mungkin masalah yang Bapak Ibu hadapi, anak-anak hadapi, mohon dikeluarkan, kemudian masukan, apalagi itu penting sekali, seperti itulah. Berarti lebih intens menggali informasi. Ya, lebih intens ya. Selanjutnya Niki, hampir seperti tadi sih Niki, tata kelola atau jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin pernah Pak D ini mengalami sebuah kasus langsung diselesaikan di tempat, atau mungkin ada prosedur atau tata kelola tertentu mungkin yang diterapkan Pak D? Kalau sebuah kasus umumnya kalau dia sifatnya kecil, yang biasa-biasa saja, mungkin hari itu kita langsung bisa selesaikan ya. Kemudian kalau sudah kasusnya seperti Tiang bilang tadi, kasus-kasus yang besar melibatkan sampai masyarakat, itu perlu waktu, perlu koordinasi lebih luas seperti itu. Jadi otomatis Riki di sekolah di Satu Sebudi umumnya seperti itulah, kita memilah kasus. Jadi otomatis kalau kasus kecil ya kita bisa selesaikan. Kalau kasus besar mungkin butuh dijadwalkan ulang biar sinkron, biar kelar semua kasus yang ada. Ya, seperti itu, tergantung prioritas kasus tersebut. Kasus, ya. Kasus yang memang kayaknya dilema etikanya tidak begitu berat dan rasanya bisa langsung diambil di tempat. Ya, betul. Namun jika perlu koordinasi dengan berbagai banyak pihak yang terdampak akan keputusan tersebut, selalu dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak D dalam mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika tersebut? Kalau yang menyangkut dilema etika biasanya teman sejawat, teman-teman ya, teman semua. Kemudian pasti kita akan berbagi informasi, kemudian kita hubungkan dengan berbagai macam kasus yang pernah dihadapi guru-guru yang lain. Pasti kan ada sharing berdasarkan pengalaman. Ya, sharing pengalaman, jadi otomatis pemahaman tentang kasus yang kita akan hadapi banyak sudut pandang yang akan bisa memecahkan masalah ini. Berarti lebih ke teman sejawat atau guru-guru di sekolah ya, mengalami seperti itu Pak D. Nah, yang terakhir Niki, dari semua yang sudah Pak D sampaikan ke tadi, pembelajaran apa yang Pak D bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini selama ini Pak D? Kalau apa yang kasus yang sudah Tiang pernah hadapi, artinya pemahaman Tiang tentang menyikapi sebuah kasus itu tidak harus mutlak harus tergesa-gesa. Perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, mencari waktu yang dengan baik, sehingga semua kasus yang ada bisa diselesaikan dengan pemikiran jernih. Ya, jadi otomatis kalau sudah kita menyelesaikan kasus dengan emosi, otomatis semua kasus tidak akan bisa terselesaikan. Poin pentingnya bahwa Tiang sendiri semua kasus Tiang hadapi dengan santai, dengan bijaksana, dengan keterbukaan. Jadi otomatis segala hal yang
kasus-kasus yang ada di sekolah kita bisa selesaikan seperti ini, Pak. Ya, baik, intinya tadi Pak Ade kan sudah sampaikan bahwa komunikasi, kemudian setelah itu keterbukaan ya juga sangat diperlukan dalam pengambilan sebuah keputusan ya. Apalagi nantinya keputusan yang diambil berdampak kepada orang agar tidak merugikan orang-orang lain yang setidaknya tersentuh oleh keputusan tersebut. Ya rasanya Niki saja Pak Ade. Terima kasih banyak Niki untuk waktunya. Kemungkinan selanjutnya mungkin Tiang akan menghubungi kembali untuk kolaborasi selanjutnya Pak Ade. Sekian dari Tiang, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Tiang tutup dengan para mesanti. Om Santi.